Mau tahu cara memanfaatkan aktivitas Gamal Institute untuk mendukung pengembangan usaha Bapak Ibu? Pertama, ikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan Gamal Institute untuk menambah wawasan. Kemudian bergabung ke grup komunitas yang dikelola dan berjejaring. Setelah itu, perkenalkan diri Bapak Ibu dan bagikan kegiatan serta aktivitas secara berkala. Serta aktiflah berdiskusi. Biasanya Gamal Institute akan memantau keberadaan Bapak Ibu. Buat yang aktif memiliki potensi pengembangan usaha umumnya akan diundang ke grup spesifik, dimitrakan dengan pelaku usaha lain dana, atau mendapatkan forum untuk menjelaskan tentang memperluas jaringan. Silakan memanfaatkan aktivitas Gamal Institute karena kami ada untuk Bapak Ibu yang ingin mengembangkan usaha. Terima kasih, salam dari saya Tia, Gamal Institute. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada M. Erawati sebagai dosen peneliti. Dan kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar kita pada hari ini yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah luar biasa sekali. Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang kita bisa pada hari ini tanggal 24 April tahun 2025 dalam rangka webinar dengan tema mendapatkan nilai tambahan dari pengolahan NIBS kakao. Ya, baik. Walaupun pelaksanaan kita secara daring, tapi tidak melunturkan semangat kita pada hari ini. Senang sekali saya Siti Aisyah sebagai yang akan memandu acara pada hari ini. Namun sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama yaitu peserta dapat mematikan audio ketika MC berbicara. Pemateri berbicara. Lalu di akhir sesi akan dipersilahkan kepada Bapak Ibu dapat dengan raise hand, lalu mengaktifkan audio dan menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, ternyata pengolahan kakao, NIBS kakao menjadi produk bernilai tinggi. NIBS kakao hasil olahan biji kakao memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan perkebunan dengan harga jual yang tinggi. Ya, selanjutnya produk seperti coklat luar biasa bagi UMKM dan industri lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas pasar. Ya baik, terakhir inovasi dalam produk kakao fermentasi dan turu dan merupakan membuka peluang ekspor yang menjanjikan. Ya baik, kira-kira cara pengolahan seperti apa ya NIBS itu? Ya baik, lalu potensinya seperti apa dan bagaimana? Tidak perlu berlama-lama, insya Allah pada hari ini kita akan mengulik tentang cara pengolahan NIBS kakao menjadi produk lalu potensi produk yaitu inovasi peluang ekspor kakao fermentasi turunannya. Ya baik, tak perlu berlama-lama untuk kita langsung ke narasumber hari ini yang sudah bergabung bersama pemaparan materi yang akan disampaikan Christina M. Erawati. Beliau merupakan dosen peneliti. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Ya, tes. Bisa didengar, Mbak? Sinyalnya
Saya kurang tahu ini dari. Bisa didengar suara saya? Ya, terdengar, Bu. Bisa ya. Ya, Selamat siang Bapak Ibu. Bisa didengar suara saya? Bisa, Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Sebenarnya untuk hari ini mungkin kita akan sharing saja ya, diskusi semacam itu ya Mbak. Ya, halo. Atau ini ya. Bapak Ibu, selamat siang. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Christina Mumpuni Erawati. Kalau tadi lengkapnya ya, saya kebetulan dosen di Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Jadi untuk hari ini saya diminta untuk memberikan materi pengolahan NIPS ya. Jadi tadi kalau disebutkan NIBS agak asing ya. Yang biasanya kita sebutnya NIPS ya, NIPS kakao. Dan saya sepertinya kalau ini saya melihat audiens cukup bervariasi. Jadi mohon izin untuk yang mungkin sudah senior dari saya, barangkali kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Bapak Ibu juga mungkin dari sisi praktisi. Nanti silakan saja kita sharing session aja ya mungkin siang ini Mbak. Siapa ya tadi moderatornya? Mohon maaf. Eh, Terus saya langsung aja izin untuk buka materi. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk materinya. Jadi ini sekedar panduan untuk apa yang kita bicarakan siang ini. Nanti selebihnya mungkin kita bisa kembangkan ke arah diskusi lebih lanjut sehingga saya berharap kebermanfaatannya lebih luas gitu ya. Oke. Jadi materi yang sempat saya buat ini dikasih judul dari tim Gamal ini mendapatkan nilai tambah dari pengolahan NIPS kakao. Jadi sekitar untuk topik itu saya pikir yang perlu kita bicarakan siang ini yang pertama tentu saja pengertian NIPS. Kita perlu samakan persepsi apa itu NIPS dulu, kemudian potensinya, karena nantinya arahnya untuk UMKM dan untuk komoditas ekspor ataupun perdagangan. Nah, kemudian di situ ada pengolahan NIPS, produk turunan NIPS, resiko dan tantangannya. Oke, jadi saya rasa ini dari grup MKI atau Masyarakat Kakao Indonesia, jadi pasti tidak asing lagi dengan NIPS kakao ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang memang baru pertama mendengar istilah NIPS kakao, jadi NIPS kakao ini boleh dikatakan atau disebut sebagai daging biji. Jadi kalau kita tahu dari buah kakao yang kita produksi atau yang kita olah lebih lanjut itu adalah buah kakao. Buah kakao di dalamnya ada biji kakao dan biji kakao itu kemudian bisa langsung dikeringkan atau difermentasi dahulu baru dikeringkan. Nah, berikutnya kita dapatkan biji kakao kering. Ya. Nah, biji kakao kering ini ada bagian kulit ya, seperti kita tahu seperti dengan biji-biji buah yang lain, barangkali mungkin biji rambutan, biji buah kelapa gitu kan. Nah, itu ada bagian kulit dan bagian daging. Nah, kulit kita sebut sebagai shell atau biasa kita sebut shell kakao.
eh, di dalamnya bagian daging itu kita sebut nips kakao. Nah, nips inilah bahan baku utama selanjutnya untuk produksi coklat yang familiar kita kenal sebagai snack ringan atau makanan ringan, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau secara beratnya atau masanya dari mungkin katakanlah dari 10 kilo biji kakao kering itu kita bisa mendapatkan share-nya sekitar 2 kilo. Nah, daging bijinya sekitar 8 kilo, kurang lebih ya Bapak Ibu, karena ya tergantung dengan varietas, besar kecilnya biji dan sebagainya. Jadi kalau pada gambar ini juga terlihat biji kakaonya adalah biji kakao sangrai atau panggang. Nah, kalau saya dari orang pabrik, jadi kita juga ada metode tanpa disangrai. Jadi biji kakao yang tidak dipanggang tapi bisa dihilangkan kulitnya. Nanti kita dapatkan nips kakao. Nah, nips kakaonya ini baru kita panggang. Ini ada plus minusnya kalau kita panggang nips kakaonya tanpa tadi bijinya dipanggang itu lebih higienis ya, karena sebagian besar kotoran atau ya fungsi kulit itu secara harafiah kan memang untuk melindungi bagian dalam ya. Kulit berfungsi untuk melindungi bagian dalam. Jadi banyak serangan mikroba atau debu atau kotoran. Nah, jadi ada metode juga tanpa disangrai, kemudian kita hilangkan kulitnya, baru nipsnya ini kita panggang. Ya, tapi pada umumnya disangrai dulu. Karena apa? Karena kalau tidak disangrai, kulit dengan daging tidak bisa terpisah. Jadi pemisahan kulitnya susah. Tapi kalau kita di pabrik, kita punya metode untuk lebih higienis, kita panggang nipsnya. Jadi bagaimana caranya kulit itu bisa terpisah tanpa kita sangrai terlebih dahulu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tentang pengertian nips ya Bapak Ibu. Jadi daging biji ini kemudian kayak dipecah-pecah gitu loh. Jadi kayak serpihan gitu ya. Gambarnya mungkin seperti ini, serpihan gitu ya. Tidak beraturan. Biasanya yang diperdagangkan seperti itu. Saya ya memang nips itu kan dari daging biji ya, jadi biasanya memang tidak beraturan seperti itu cara potongnya atau cara gilingnya. Nah, belum kontak, nggak terhubung. Ya, berikutnya kita masuk di potensi nips. Barangkali ada eksportir trader di sini yang mau cari tahu potensi dari nips ini, apakah potensial untuk diperdagangkan. Nah, sebelum ke sana, barangkali saya overview, saya kasih follow chart atau tahapan pengolahan kakao ya. Jadi kalau tadi kita dapat biji kakao kering, entah itu difermentasi ataupun tidak difermentasi, karena di Indonesia juga banyak produksi non-fermented kakao. Jadi kita sampaikan di sini biji kakao kering gitu ya. Biji kakao kering kemudian disortir tentu saja untuk mendapatkan kualitas produk yang lebih konsisten. Kita lakukan sortir, kemudian ya pada umumnya disangrai. Ya, disangrai. Kenapa mesti disangrai? Ya karena biar mudah mengelupaskan kulit ya, biar mudah melepaskan kulit dari daging bijinya. Kemudian dilakukan pemisahan kulit. Pemisahan kulit ini secara umum dan banyak saya melihat tidak cuma di pabrik, tapi di UMKM, di skala usaha mikro itu sudah banyak pakai mesin. Jadi mesin pemisah kulit kakao. Mungkin yang saya tahu di Puslitkoka Kakao Jember itu dia produksi alatnya. Kalau tidak ya mungkin bengkel-bengkel teknik gitu bisa dipesan juga barangkali ya, atau di market
mesin gitu ya. Nah, dilakukan pemisahan kulit sehingga yang kita olah lebih lanjut adalah daging kakaonya, daging bijinya atau kita sebut sebagai nips inilah. Nah, nips ini kemudian karena kita mau jual nips sebagai produk, maka kita lakukan proses sortir juga untuk memastikan bahwa produk yang akan kita perdagangkan itu benar-benar berkualitas seperti itu. Nah, barulah kita lakukan proses packing. Kalau kita mau jual nips ya kita lakukan langsung proses packing ya. Ini diputus sampai tahapan ini. Sorry. Jadi diputus sampai tahapan kita dapatkan daging biji atau nips, kemudian disortir, kemudian di packing. Itu untuk penjualan nips. Nah, sebenarnya seperti yang Bapak Ibu mungkin di sini yang produksi kakao atau produksi coklat. Nah, nips ini selanjutnya sebenarnya bisa kita olah lebih lanjut. Ya, bisa kita dapatkan pasta kakao atau kita sebut cocoa masa, ada juga orang sebut kakao liker ya. Nah, dari kakao liker kemudian dipres lebih lanjut dengan tekanan tinggi, kita dapatkan cocoa cake yang menjadi bakal dari cocoa powder dan juga cocoa butter. Cocoa butter, cocoa powder, cocoa masa, tambah gula atau mungkin tambah susu menjadi produk coklat, baik itu dark coklat maupun milk coklat, gitu ya. Jadi itu pengolahan lebih lanjut. Jadi kalau kita bicarakan siang ini terkait dengan produk nips, ya berarti sampai di sini saja. Ya, kita dapatkan daging nips. Nah, kenapa saya sampaikan lebih dahulu flowchart ini supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran ya bahwa sebenarnya pengolahan kakao itu sangat panjang ya, sangat panjang dan pengolahan ataupun pemasaran nips itu adalah proses yang paling awal ya. Produk pertama yang kita dapatkan dari pengolahan kakao ya. Ini bicara terkait dengan ready to eat ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau secara proses trading kita dapatkan produknya biji kakao kering ini ya yang diperdagangkan secara antar negara ataupun antar kota dan sebagainya. Nah, tapi itu kan belum siap makan ya kan Bapak Ibu. Jadi kalau produk nips ini bisa langsung dimakan ya, tapi bisa juga menjadi bahan baku gitu ya. Nah, jadi produk nips ini adalah produk yang paling minimal pengolahannya. Sedemikian sehingga apa saja potensinya, nah kita bisa kulik lebih lanjut. Jadi produk nips itu sangat minimal pengolahannya. Jadi tadi secara umum kalau yang kebanyakan orang usahakan itu adalah dari kakao kering, kemudian disangrai atau dipanggang, dipisahkan kulitnya dan kita dapatkan nips ya. Nah, sehingga proses pengolahannya sangat minimal. Dengan proses minimal processing ini, maka potensi nips adalah pada nilai kesehatan Bapak Ibu. Jadi ada senyawa-senyawa bioaktif yang tidak sampai rusak karena processing atau karena pengolahan lebih lanjut gitu ya. Jadi di situ ada kandungan antioksidan ataupun polifenol dan nanti kita sampaikan juga ada flavonoid, ada polifenol, ada theobromin, antosianin ya. Nah, saya untuk siang ini mungkin tidak sampai pada khasiat kesehatannya, barangkali Bapak Ibu sekarang kan lebih mudah ya googling ataupun tanya di internet ya terkait dengan manfaat ini. Karena kalau saya sampai pada klaim kesehatannya, saya perlu data ya, perlu data dari penelitian dan saya tidak sampai ke sana. Tapi secara umum kita ketahui antioksidan itu adalah satu senyawa yang bisa menangkap radikal bebas, yang mana radikal bebas itu tidak
seimbang ya. Jadi penyeimbangnya adalah antioksidan, sehingga untuk beberapa penyakit semacam kanker atau diabetes atau itu terkait dengan radikal bebas. Sehingga untuk menangkap radikal bebas itu dengan antioksidan. Tapi juga ada itu banyakkan pada manfaat polifenol. Nah, flavonoid itu menurut beberapa penelitian secara umum lebih banyak bermanfaat untuk kesehatan jantung, ya. Nah, apalagi ya, kafein theobromine juga ada yang penelitian yang sampaikan terkait dengan kesehatan jantung. Jadi ada banyak manfaat kesehatan dari produk kakao, ya, terutama karena minimal processing, maka ada banyak pada produk NIPS ini, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau terkait data, saya tidak bisa sampaikan di sini, tapi Bapak Ibu bisa searching lebih lanjut di jurnal-jurnal, karena ada beberapa penelitian saya sendiri itu belum sempat dipublikasikan, jadi saya tidak bisa berikan data di sini. Tetapi dari beberapa senyawa itu bisa mengalami penurunan akibat paling tidak kalau NIPS itu disangrai ya, bisa mengalami kenaikan ataupun penurunan ya akibat penyangraian ya. Jadi dari penelitian yang saya lakukan sendiri itu semacam flavonoid, di sini ada ada flavonol, ada polifenol, ada kafein, theobroma, itu secara umum mengalami penurunan ya. Tetapi ada satu senyawa, saya belum tuliskan di sini, Bapak Ibu mungkin bisa catat juga, chlorogenic acid. Nah, chlorogenic acid ini secara penelitian juga memiliki manfaat kesehatan, baik untuk antiinflamasi maupun untuk antioksidan, menangkap radikal bebas gitu ya. Dan chlorogenic acid ini mengalami peningkatan, kalau penelitian saya itu mengalami peningkatan 10 kali lipat dengan disangrai. Jadi saya bandingkan antara biji kakao kering ya dan biji kakao sangrai. Itu chlorogenic acid-nya meningkat sekitar 10 kali lipat. Jadi itu menjadi potensi ya pastinya, meskipun beberapa antioksidan mungkin banyak yang mengalami penurunan, tetapi penurunannya tidak sebanyak kalau ini tadi prosesnya berlanjut sampai ke bawah-bawah ya, produk-produk turunan sampai turunan gitu ya. Itu kan artinya antioksidannya semakin kecil ya. Saya pikir tidak sampai hilang, tetapi semakin kecil begitu saja ya. Jadi NIPS-nya ini masih banyak antioksidannya, lebih banyak daripada produk-produk turunannya, dan itu menjadi potensi ya. Nah, berikutnya beberapa produk NIPS yang diperdagangkan, saya tidak bisa ambil banyak-banyak gambar karena terkait copyright bukan kayak. Jadi ada banyak kemasan yang cantik-cantik ya Bapak Ibu juga pasti yang terkait dengan apa marketing bisa berinovasi pada kemasannya, dan produknya itu banyak diaplikasikan, bisa untuk topping ya, topping bisa langsung dimakan Bapak Ibu. Jadi secara histori, secara sejarah sendiri, manusia pertama kali konsumsi kakao itu ya dari nipsnya ya. Jadi coba-coba kakao dipetik, diambil bijinya, dikeringkan dan coba diicip, dan itu kalau cerita sejarahnya itu memiliki makna memiliki khasiat terkait dengan kesehatan pria gitu ya. Jadi makan berapa kakao, 5 atau 10 biji kakao itu jadi kuat, seperti itu katanya ya di sejarah bangsa Maya. Nah, jadi pertama kali orang memang konsumsi nips. Nah, berikutnya kemudian coba-coba digerus, dicampur dengan rempah-rempah, jadilah minuman
gitu ya. Jadi ini bisa dimakan langsung juga, ya pahit-pahit. Kalau tergantung sumber dari kakaonya ya. Ini kalau tadi saya sampaikan terkait antioksidan juga nanti terkait dengan tempat tanam ya, ketinggian tanam kakao. Nah, itu berdampak juga pada senyawa bioaktif, kandungan senyawa bioaktif pada masing-masing kakao di setiap daerah. Jadi mungkin rasanya ada yang pahit, ada yang enak aja kok Bapak Ibu, jangan khawatir. Ada di daerah tertentu itu kakaonya memang secara original itu sudah gurih misalnya, atau bau wangi gitu. Itu ada saja. Dan Bapak Ibu yang memang akan berusaha atau berdagang nips, berarti pintar-pintar cari bahan bakunya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selain langsung bisa dimakan, dicemil gitu ya, bisa untuk topping biskuit, topping coklat ya, coklat Bapak Ibu barangkali sudah produksi coklat batang, bisa ditaburkan nips kakaonya, atau dengan minuman ditaburkan di atas minuman untuk tambahan antioksidan ya. Itu beberapa aplikasinya. Dan satu penelitian lagi saya dapatkan dari, nggak tahu Pak Fandi ada hadir barangkali. Ini Pak Fandi itu ada satu peneliti di Puslikoka Kakao Jember. Beliau punya penelitian untuk bikin pink nips. Jadi nipsnya warna pink. Mungkin secara trading kan menarik ya dijual untuk ibu-ibu barangkali ya, atau wanita suka pink atau siapapun itu. Sebenarnya ini saya kurang tahu kalau di senyawa bioaktifnya ya, tetapi prinsipnya kakao, kalau Bapak Ibu pernah pegang biji kakao mentahnya, ada yang warna putih, ada yang warna coklat gelap gitu ya, atau coklat bersemu ungu, atau ungu-ungu coklat muda, dan kebanyakan memang coklat ungu, coklat ungu gitu Bapak Ibu kalau belum difermentasi. Coba aja Bapak Ibu ke perkebunan kakao, ambil buah, ambil bijinya, dibelah melintang gitu ya. Itu akan warna asalnya itu ungu coklatan. Nah, ungu ini kebanyakan berasal dari antosianin, kalau nggak dari polifenol juga, beberapa polifenol, tetapi pada dasarnya dari antosianin. Jadi antosianin ini direndam asam, dia akan bertahan warna pink. Dan dari penelitian Pak Fandi juga beliau ukur senyawa bioaktifnya juga terjadi peningkatan ya, artinya bisa remain, bisa mempertahankan juga kadar antioksidan. Jadi ini untuk arahnya ke kesehatan bagus. Artinya latar belakang penelitian Pak Fandi ini juga memanfaatkan biji non fermentasi. Jadi karena di Indonesia masih banyak orang yang produksi coklat atau kakao non fermentasi, tidak difermentasi. Nah, beliau coba utak-utik ini non fermentasi bisa diapain. Nah, ternyata direndam asam malat ya, sejenis asam direndam sekitar 30 menit gitu. Nah, itu bisa warnanya pink ya. Coba bisa dicoba-coba, tetapi kalau boleh saya sarankan ya pakai metode ilmiah ya kalau memang nantinya untuk diperdagangkan atau dikomersialisasikan. Jadi lebih sistematik, bisa diuji kandungan bioaktifnya barangkali ya. Jadi Pak Mandi bisa dibaca di jurnalnya pakai perlakuan 1%, 2% dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Ini mungkin lebih menarik untuk pemasaran dan juga dari khasiat kesehatannya juga bagus. Gitu ya. Mungkin ini saja sekedar materi untuk pancingan Bapak Ibu. Kita mungkin lebih baik kita bisa berdiskusi. Barangkali apa yang diperlukan informasi dari Bapak Ibu atau apa yang bisa kita bagikan bersama-sama.
Kalau boleh saya sharing sedikit sekalian pas buka slide ya. Saya ada buku ya, pengolahan kakao dan perdagangannya, itu mengungkap pengolahan kakao secara lebih lebih rinci dan lebih detail. Bapak Ibu bisa buka googling aja, googling tuliskan judulnya pengolahan kakao dan perdagangannya, nanti pasti keluar. Atau pembelian bisa lewat e-books di Gramedia Books ataupun di Google Books gitu ya. Baik, ini saja barangkali Mbak. Terima kasih. Selamat siang. Saya sebentar stop share. Jadi order. Tadi kita bahas tentang pengolahan nips kakao ya Bu ya. Ya. Bahwasanya pengolahan nips kakao itu berpotensi bernilai tinggi. Lalu tadi kan jenis sampai apa namanya tuh jelas sekali seperti itu. Baiklah, kita memulai sesi diskusi untuk Ibu Bapak. Dipersilahkan kepada semuanya Ibu Bapak-Bapak yang ingin berdiskusi secara langsung bisa lalu mengaktifkan audio dan dapat menuliskan pertanyaan Zoom kan melalui kolom chat Zoom seperti itu. Yang ingin berdiskusi mungkin bisa dibuka, mengaktifkan audionya, silakan. Ya baik, untuk menyinggung ya Bu ya, saya apa namanya itu kan tadi seputar dengan nips kakao ya Bu ya. Lalu sempat berpikir apa perbedaan antara nips kakao dengan bubuk kakao Bu itu dalam proses atau penggunaan. Oke, nips kakao dan bubuk kakao. Tadi sempat saya singgung di diagram alirnya ya. Ini nggak tahu sinyal saya tuh dari mana ya. Tapi semoga bisa diterima ya suaranya. Jadi kalau nips kakao tadi kita dapatkan biji kakao kering disangrai atau dipanggang. Nah, penyangraian itu kalau orang dari suku Maya dulu ya cuma pakai kayak wajan gitu ya, atau tembikar di osak-asik aja. Kalau zaman sekarang kan ada oven ya, ada dehidrator, atau memang khusus penyangrai ya, nenek ya guru penyangrai khusus, sangrai kakao. Nah, jadi setelah disangrai dengan suhunya sekitar 130-170, itu terkait dengan besar kecilnya biji dan waktu tertentu. Nah, kita dapatkan biji kakao sangrai. Biji kakao sangrai kemudian dipisahkan kulitnya ya, kita dapatkan kulit dan nips kakao. Nah, itu untuk dapat nips kakao. Kalau kita mau bikin bubuk ya, dari nips kakao kita giling lebih lanjut. Penggilingannya itu Mbak coba bayangkan mentega ya. Mentega itu kalau di suhu ruang itu padat, kalau di suhu panas cair. Nah, nanti si nips kakao itu digiling sampai dengan butirannya sangat lembut, sedemikian sehingga bisa dibentuk press ya, kotak mungkin, atau bentuk lain, biasanya sih kotak ya. Nah, itu mendapat cocoa masa. Nah, cocoa masa ini masih campuran ya Mbak. Kakao kita ketahui punya kadar lemaknya sekitar 50%, 51, 50, sekitaran 50%. Sehingga kita press lebih lanjut dengan tekanan tinggi, kita dapatkan cocoa cake dan cocoa butter. Nah, cocoa cake ini kenapa disebut cake? Karena bentuknya kayak cake Mbak. Jadi karena tadi dipress dengan tekanan tinggi, kalau kita bayangkan mungkin kelapa ditekan, diperas pakai tangan gitu ya, kan jadi membentuk kayak kepalan tangan Mbak. Nah, itu dipress dengan tekanan ini jadi membentuk kayak cake. Nah, cake nanti dihancurkan jadi cocoa powder,
kokoa bubuk gitu. Jadi itu bedanya, Mbak. Bisa menjawab atau ada Iya, yang masih curious? iya baik, terima kasih. Bisa terjawab sekali, Bu. Iya, Masya Allah, terima kasih. iya, Ya, baik. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau ada di kolom chat Zoom, saya bacakan. iya, Oh ya, ini Bu, dari Bapak Hidayat. iya, Nips doang bisa langsung kemas sebagus mungkin, langsung menaikkan harga nilai jual seperti itu. Potensi untuk nilai tambahan petani kakao, Masya Allah. Ya betul Ibu ya. iya, Bahwasanya dari apa namanya tuh dari Nips aja sudah apa namanya tuh sudah dikemas sebagus itu, bahwasanya itu tuh sudah bisa menaikkan daya jual Ibu ya. iya. Betul Pak Hidayat. Jadi NIPS kalau tadi kita dapatkan NIPS kakao itu bisa langsung dijual. Tetapi saya ingatkan sekali lagi kalau kita mau jual pastinya kita jual yang karena kemungkinan bisa langsung dimakan. Jadi kita mesti pastikan bahwa produk NIPS-nya kita itu aman dan bersih gitu ya. Aman dan ya siap untuk dimakan gitu ya. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa produk kita aman dan bersih ya, aman untuk langsung dimakan? Ya kita pastikan bisa diuji ya, diuji untuk mungkin kalau di lab kita kenal total plankton atau total bakteri yang mungkin ada. Karena apa Bapak Ibu? Karena tadi kita produksi minimal processing ya. NIPS-nya ini kan pengolahan sangat minimal. Sedemikian sehingga sebelumnya kita sudah olah dengan fermentasi, dengan pengeringan mungkin pakai sinar matahari yang dijemur di tanah seperti itu kan. Jadi masih rentan adanya bakteri ataupun debu, kotoran. Nah, kita mesti benar-benar pastikan bahwa produk NIPS yang kita dapatkan itu aman untuk dikonsumsi. Nah, itu baru kita bisa kemas. Wah, luar biasa sekali. Ya. Ya, baik Ibu. Ini masih ada pertanyaan nih Bu dari Ibu Sanai, dari Kakak Sanai lah. Ibu izin bertanya, saya Sanai dari Kalimantan Tengah Bu. Oh ya, Mau tanya, Ibu apa tantangan terbesar dalam mengolah nibs kakao agar bisa menjadi produk yang bernilai tinggi ya di tantangan. UMKM? Apakah lebih ke proses produksi atau pemasarannya Bu seperti itu? Ya. Hmm, Sepertinya lebih banyak tantangannya kalau UMKM ya. Ya karena pertama tadi karena kita produksi produk pangan, otomatis yang menjadi pegangan kita produksi pangan yang aman, ya kan? Nah, bagaimana untuk mendapatkan pangan yang aman? Otomatis dia paling tidak yang bisa mengganggu kesehatan manusia ya dari mikroorganisme. Sehingga kita pastikan produk kita aman dari mikroorganisme. Seperti itu. Karena tadi ini diperoleh dari minimal processing. Nah, kedua, eh, dari sisi marketing itu juga kalau UMKM ya, kelasnya UMKM, saya punya beberapa binaan UMKM. Ini masih ceruknya masih kecil ya, secara singkat cerita seperti itulah ya. Ceruknya masih kecil. Kenapa? Karena ya yang kita jual dalam pengertian NIPS kakao ini yang kita jual adalah aspek kesehatan tadi. Ya. Kalau dari aspek sensori gurih-gurih gitu ya. Mungkin kalau kita berhasil mendapatkan bahan baku kakao yang rasanya gurih, mungkin kita kayak jual kacang ya gurih. Atau mungkin kita sebagai produsen mungkin mendapatkan bahan baku kakaonya yang tidak gurih, mungkin kita bisa tambahkan garam mungkin ya. Nah, kita inovasi di situ. Nah, dalam artian NIPS kakao ini memang belum banyak dijual. Jadi itu menantang ya, tantangan kalau kita mau
jualan kakao, nips kakao ini. Secara keamanan produk dan secara marketing itu masih banyak tantangannya. Begitu. Iya, baik, terima kasih Ibu. Berarti tantangannya sangat banyak sekali ya Bu ya, untuk itu. Iya, Iya, apa namanya Bu, kalau misalkan dalam pemasaran UMKM di UMKM ya Bu ya, untuk pengolahan kakao seperti itu tuh yang lebih efektif kira-kira seperti apa Bu ya? yang lebih efektif. em, Ya, suara termute, Bu. Termute suaranya. Halo Bu. Iya, atau Bapak Ibu bisa googling, barangkali ada yang sudah produksi nips, tapi tidak banyak. Ya kalau kita bicara skala, untuk untuk produksi produk yang aman akan lebih reliable, akan lebih secara produksi, secara biaya cost production itu lebih masuk untuk skala besar ya, skala pabrik. Jadi tinggal shortcut proses produksi seperti nips gitu ya. Dan mereka fasilitas mesin-mesinnya juga terfasilitasi. Tetapi kalau skala UMKM yang saya tahu dari Mbak Ica kalau nggak salah di daerah Jawa Barat, dia produksi dan saya pernah icip langsung produknya, itu dia ya punya semacam alat sendiri, alat untuk sangrai, kayak mesin panning gitu ya. Jadi kan kecil ya, mungkin paling besar mungkin kapasitas 5 kilo. Nah, itu disangrai, kemudian dia ini sendiri, kulitin sendiri ya. Tapi pasti dia sebelum jual, dia kirim ke lab untuk uji mikro, ya, uji biologi untuk memastikan produknya aman. Ya, karena kalau produk yang biasanya produk di hasil pengeringan, terutama pengeringan pakai sinar matahari, itu biasanya aflatoksin ya, atau bakteri mikroorganisme yang lain lah yang cukup mengkhawatirkan. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Sejauh itu bisa dikendalikan, ya, sudah tahu selah-selahnya, sudah tahu tips-tipsnya. Saya pikir ya tinggal pemasarannya ya, pemasarannya kita bisa ujikan lagi ke lab. Mungkin uji di lab itu saya kurang tahu untuk kota-kota di Kalimantan Tengah, ada universitas apa barangkali ya, atau bisa dikirim ke Jawa ya. Kalau di Jawa itu ada di beberapa universitas ada lab uji, jadi bisa diujikan misalnya kadar polifenol ya, atau aktivitas antioksidan ya, atau kadar chlorogenic acid. Yang saya lakukan kemarin katakanlah ya, polifenol chlorogenic acid itu sekitar harga ujinya ya cukup mahal sih ya, kalau kelas UMKM 400-600 gitu kisaran itu pakai HPLC soalnya. Jadi ada juga polifenol yang tidak pakai HPLC secara metode kimia, tetapi tingkat ketelitiannya kurang Bapak Ibu. Jadi kalau mau jual terkait dengan aspek kesehatan ya mungkin lebih teliti, sekali diujikan barangkali untuk pemasaran berikutnya. Mungkin bisa bagaimana ya kalau dari teman-teman praktisi UMKM seperti itu masih memungkinkan nggak ya Bapak Ibu? Silakan bisa sharing di sini untuk jadi masukan juga buat saya. Iya, baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada UMKM di sini yang ingin berdiskusi juga dengan Ibu, Masya Allah. Iya, Silahkan. Kak Syan yang tanya tadi, Kak Mbak Syanen. Sana.
Iya, Ya, Kak San. bagaimana Kak Sanan? Iya, baik. Bisa mungkin di apa open eh, audio atau langsung berdiskusi dengan Ibu ya, Bu ya? Iya, Ya baik untuk lebih apa menunggu ini ada ini Bu, masih ada pertanyaan dari Bapak Kevin Bu. Katanya bagaimana cara mereduksi kandungan asam yang terdapat dalam kakao Bu. Lalu dikarenakan selera masyarakat yang tidak terlalu suka dengan karakter asam yang terdapat pada coklat ketika akan dikonsumsi. Alternatif untuk memproses alkalisasinya yang baik untuk kesehatan seperti itu, Bu. wah ini susah ya Pak Kevin, boleh ini Pak mungkin bisa bicara langsung. Jadi Ya, Bapak Kevin, silakan untuk apa namanya tuh untuk langsung berdiskusi dengan ibunya supaya lebih jelas ya, Bu ya. iya, Ya, gimana oke, Pak? baik Bu. Terima kasih Bu. Iya. Perkenalkan Bu, nama saya Kevin, jadi dari Sulawesi. Jadi kebetulan Ah, saya juga kerja di salah kotanya. satu perusahaan kakao. Ah ya. Saya Udah tertarik perusahaan ini, ya Pak ya berarti. ya, Ah, saya tertarik ini dengan materinya terkait mengenai NIPS ini Bu. Hanya saja kan memang terkait mengenai NIPS ini masih tidak terlalu familiar ya di masyarakat. betul. Ya, ketika berbicara tentang coklat, masyarakat berpikir coklat yang dimaksud ini coklat yang sudah dijual, sudah dikemas seperti itu, seperti Silver Queen misalkan atau Cadbury. Hmm, Padahal ini kan sebenarnya ini sudah ada campuran ya, sudah dimix dengan beberapa bahan seperti gula, susu yang seperti tadi dibahasakan. hmm. Hanya saja kalau berbicara NIPS ini kan belum belum sama sekali diolah Bu ya, belum ada campuran sama sekali ya. Betul. Belum ada campuran sama sekali. Setelah di roasting, kemudian dia akan menjadi NIPS. Dan yang menjadi persoalan, ini kan biasanya kalau memang coklat yang original, ini kan memang dia punya karakter asam, Bu. Hmm, Hanya saja ketika kita olah menjadi dalam bentuk kokomas atau pasta, hmm. ini karakter asamnya ada gitu. Ini biasa ketika kita misalkan konsumsi dalam bentuk minuman, ini tidak terlalu cocok dengan lidah Betul. kita. Sakit perut ya Lidah, Bu. Lambung dia, asam ya, lambung. tidak tidak terlalu cocok Bu gitu. Ya. Kira-kira eh, seperti apa langkah-langkah untuk memproses ini supaya mereduksi ini kandungan asam yang terdapat di dalam kakao ini gitu ketika dia siap untuk dikonsumsi. Ya, Seperti itu Bu. ya, Karena karakter baik. asamnya sebenarnya kita mau samarkan gitu supaya Ya, ini bisa lebih diterima oleh lidah ya, orang-orang kita gitu Bu. ya, paham Terima sekali kasih Bu. Pak. Ya. Maaf saya besarkan. Apakah masih bisa kedengaran suara saya? Ya, bisa Bu. Karena baterainya habis. Baik Pak Kevin, saya sangat paham dengan permasalahan asam ya. Dan kebetulan saya sedang penelitian juga untuk mengurangi rasa asam. Jadi memang nggak tahu juga di Indonesia ini apakah ini kita berdiskusi saja ya Pak Kevin ya. Saya dari Ya, ya Bu. peneliti, Bapak dari praktisi gitu ya. Ya Bu. Eh, jadi terus terang saya sedang studi lanjut di S3 dan saya concern dengan tingkat asam kakao di Indonesia sehingga saya mencoba untuk penelitian bagaimana biar tidak asam. Nah, ini kebetulan juga saya banyak didukung, disupport dari beberapa pihak, dari Puslikoka, dari universitas gitu kan. Dan saya juga beberapa kali tidak saja di kakao kok Pak. Kalau Bapak perhatikan misal stroberi. Stroberi Indonesia itu asam juga kan Pak? Nggak ada, ya sedikit mungkin. Tapi yang sering saya temu itu kok asam ya. Kalau coba stroberi Korea gitu, manis-manis Pak. Jadi nggak tahu Indonesia ini kok tanahnya atau apa ya yang bikin buah-buahan tuh kok asam. Oke, kita bicara kakao aja. Nah, kakao ini
Kenapa asam ya? Kan Bapak difermentasi ya Pak kakaonya? Sebenarnya baik di fermentasi ataupun tidak difermentasi, sebenarnya memang karakter coklatnya kita untuk Indonesia misalnya Bu, memang dia punya karakter asam kalau kakaonya kita itu gitu. Ya. Makanya biasanya ketika dia sudah jadi dalam bentuk minuman, ini biasanya kita berpikir bagaimana cara mereduksi asamnya ini gitu supaya Iya. bisa diterima oleh lidah masyarakat gitu. Betul. Kalau di pabrik kan tinggal DATS ya, proses DATS tambah alkali. Tetapi beberapa orang concern dengan penambahan bahan tambahan ya kalau di proses DATS. Nah, saya nggak bisa bicara lagi kalau memang pakai alkalisasi ya berarti memang ada bahan yang ditambahkan Pak. Kalau kita ngomongin kesehatan ya mau nggak mau itu udah ada tambahan bahan gitu ya, ada penambahan bahan dan tidak semua orang agree atau sepakat bahwa produknya aman gitu ya. Itu masih kontroversi lah ya, tetapi sejauh ini orang makan coklat juga nggak, kalau pada takarannya yang masih normal nggak masalah sih ya. Mungkin memang harus dibatasin saja konsumsinya. Nah, oke, kita bicara kalau di sini sampai sini sepakat nggak Pak? Maksudnya kalau tadi Bapak tanyakan proses alkalisasi yang sehat, saya nggak bisa bicara lagi. Kalau memang dilakukan proses alkalisasi berarti memang ada bahan tambahan di situ, dan kalau ditanyakan itu sehat atau nggak sehat itu masih kontroversi ilmiah Pak. Jadi selama ada bahan tambahan ya sudah ada tambahan gitu ya Pak. Sampai di sini sepakat nggak Pak Kevin? Iya Bu, sebenarnya selain untuk kesehatan kan harapannya aman untuk Iya, dikonsumsi gitu. betul. Oke, jadi Sebenarnya kita alternatifnya sih Bu sebenarnya. kita bisa hilangkan ya, skip ya untuk proses alkalisasi. Oke, jadi kita cari alternatif menghilangkan rasa asam tanpa proses alkalisasi. Nah, saya melakukan beberapa penelitian karena memang saya concern dengan tingkat asam tinggi di kakao Indonesia. Jadi saya coba optimalisasi pakai suhu dan waktu pemanggangan, dan itu bisa mereduksi tapi nggak optimal Pak. Nggak, kalau orang pabrik itu nggak cincai lah dari apa yang kita kontrol dengan hasil yang kita dapatkan itu nggak cincai, nggak apa ya, nggak terlalu berdampak. Tetapi beberapa penelitian yang lain itu saya belum sempat lakukan secara saya sendiri, secara penelitian sendiri. Di penelitian-penelitian yang lain itu melakukan proses perendaman Pak. Jadi sebelum disangrai atau sebelum disangrai ya, baik itu kakaonya difermentasi ataupun tidak, kemudian dikeringkan gitu kan. Nah, kemudian sebelum disangrai itu direndam. Nah, itu ada beberapa orang yang merendam di beberapa penelitian ya, itu merendam pakai bromelain atau satu senyawa dalam nanas, atau pakai papain, satu senyawa pada pepaya. Itu menurut jurnal itu sih cukup signifikan ya mengurangi rasa asam. Nah, selain itu kalau di jurnal-jurnal secara ilmiah lainnya itu juga rasa asam itu bisa direkayasa dengan penggunaan beberapa mikroorganisme yang menjadi starter ya, pakai mikro. Jadi kalau kita kerjakan fermentasi kakao kan fermentasinya secara spontan. Jadi apa mikroorganisme apa yang ada pada kakao itulah yang mengerjakan proses fermentasi. Nah, untuk menghilangkan rasa asam maka mikroorganisme yang digunakan itu bukan dari buah kakao tapi kita tambahkan yang sifatnya bisa mereduksi rasa asam. Nah, sebagai catatan starter mikroorganismenya biasanya paten Pak, jadi cukup mahal. Tapi ya itu perlu hitung-hitungan secara industri ya. Nah, jadi pertama tadi dengan proses perendaman entah dengan senyawa apa yang sifatnya menetralkan rasa asam. Kedua dengan mikroba starter ya. Kemudian ya kita jangan nggak sampai bicara
rekayasa genetika ya. Kalau rekayasa genetika pasti bisa didapat juga, tetapi kita kan tadi arahnya ke kesehatan. Jadi mungkin dua hal itu yang sejauh ini saya pahami relatifly aman gitu ya, karena bromelain senyawa alami juga dari nanas dan sifatnya menetralkan asam. Tapi berapa konsentrasinya dan berapa lama perendaman itu saya sendiri belum pernah melakukan penelitiannya, Pak. Itu yang sejauh ini saya pahami. Dan kalau mungkin Iya, kini ada kan? kalau Ini berarti Bapak kan sampai di kepala produksinya dinas saya. minuman ya, Oh, pengen. apakah memungkinkan minuman itu kan bisa dari biji kakao yang digerus, yang dihaluskan, kemudian diformulasikan dengan gula atau apapun itu menjadi produk minuman. Tetapi ada juga produsen coklat yang bikin coklatnya dulu, coklat padat, kemudian dilumerkan di minuman. Mungkin kalau dengan cara dilumerkan pada minuman, dibikin coklat, kemudian dilumerkan pada minuman, dan sifatnya kombinasi antara beberapa origin kakao ya, saya bilang di sini beberapa origin kakao, sehingga tidak terlalu asam. Bisa asam itu, kenapa asam, kan bisa beberapa hal ya, maksudnya memang kadar asamnya tinggi atau kadar penghasil manisnya kurang, sehingga kita bisa rekayasa atau inovasikan dengan tambah rasa manis, atau rasa pahitnya kurang sehingga kita bisa inovasikan dengan rasa pahit sehingga mengimbangi si asamnya. Jadi kita mikirnya bagaimana menurunkan kadar asamnya atau mengimbangi rasa asamnya gitu. Nah, itu banyak hal yang bisa kita teliti, Pak. Gimana Pak Kevin? Jadi Bu. saya belum bisa ngomongin tips praktisnya, Pak, karena itu memang masih under penelitian saya di sini. Terus terang. Oke Bu, baik Bu, terima kasih mungkin atas Ya, jawabannya. Jadi ada beberapa alternatif tadi Bu ya, mungkin ya, pepaya tadi ya, termasuk ya, perendaman tadi ya, yang bisa ya, dikasih Pak. agak Atau lama. kombinasi dengan beberapa origin kakao. Memang dari Sulawesi banyakkan asam, Pak. Mungkin dari sorry Pak, sorry itu saya, tapi memang mungkin yang dari Bali itu ada ada flowery Pak, mungkin, atau origin, cari pinter-pinternya cari origin kakaonya Pak, kalau memang konsen di minuman ya. Tapi kalau memang sudah ada bahan baku kakao dari origin Sulawesi yang harus dibikin, yang harus diolah, ya itu harus dicari-cari cara Pak untuk ngurangin asamnya atau mengimbangi asamnya. Ya, Bu, Semoga baik. berhasil Pak. Ya, makasih Bu atas Ya, jawabannya. nanti sharing-sharing lagi Pak. Ya Bu, ya Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Kevin, Masya Allah. Diskusi dengan Ibu. Ini Ibu masih ada pertanyaan Bu dari Ibu Agustian atau Bapak Agustian ya. Sejauh mana perbedaan antara kakao yang difermentasi dengan yang tidak difermentasi? Sementara kita tahu bahwa dengan melakukan fermentasi akan dapat memperbaiki rasa dan aroma serta meningkatkan mutu teknis biji kakao. Lalu bagaimana dengan karakter asam coklat tersebut, Bu? Seperti itu. Iya, sebelumnya kalau Pak atau Ibu Agustian boleh berkenalan Bu sehingga bisa berdiskusi. Ya, silakan kepada Ibu atau Bapak Agustian bisa langsung berdiskusi dengan ibunya, bisa mengaktifkan audionya mungkin. Saya persilahkan. Atau Bapak atau Ibu, nanti saya sebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ya, Waalaikumsalam Pak. Kita ini Bu dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Padang banyak juga kakao Pak ya. Lumayan lah Bu, tapi sekarang sudah agak mulai berkurang nih. Oh iya ya.
Kendala Baik, Pak. kita dengan petani, kendala kita dengan petani ini memang agak sulit nih Bu, karena nggak bisa secepat mungkin kita lakukan, terutama dalam untuk meningkatkan mutu daripada biji kakao. Bagaimana kita ketahui, untuk mendapatkan biji kakao yang baik, kan perlu dilakukan fermentasi. Jadi sesuai dengan pertanyaan kita ini, ada nggak kira-kira dampaknya, Bu, antara yang difermentasi dengan yang tidak difermentasi dari biji Ya, produksi? Ini itu yang perlu kita tanyakan, Bu. Sehingga nanti kita bisa mensosialisasikan kepada para petani kita agar mereka itu bisa melaksanakan fermentasi dengan yang baik, Bu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih, baik. Bu. Terima kasih, Pak Agustian. Pak Agustian, maaf sebelumnya kalau proses fermentasi sudah dilakukan. Ada pernah melakukan proses fermentasi sebelumnya? Ada, Di Binaan? sudah. Bahkan kita sudah ada membantu para petani kita dengan kotak fermentasi, Bu. Ya. Nah, Baik. ya, maklumlah kita, petani kita ini nggak suka ribut katanya. Betul. Terlalu ribut betul, Pak. Ya, kami intinya malas petani kita. Bukan Itu. malas, Pak. Saya sangat paham itu. Kita banyak berkecimpung juga dengan petani kakao di masyarakat kakao Indonesia. Banyak faktor sih, Pak. Artinya proses fermentasi itu juga nggak mudah. Ya. Kita sendiri orang pangan biasa melakukan proses fermentasi tempe barangkali atau ya tempe katakanlah ya. Itu belum tentu berhasil kok. Apalagi kakao ya yang harus minimal 40 kilo seperti itu. Fermentasi spontan itu nggak mudah dan itu take risk ya, artinya beresiko juga. Orang petani harusnya sudah dapat hasil panen, tetapi harus melakukan proses fermentasi. Selain tidak mudah, juga resikonya bisa gagal fermentasi. Nah, nggak jadi dapat hasil. Jadi saya sangat maklum sekali, sangat paham sekali kenapa petani tidak semua bisa melakukan fermentasi. Gitu Pak. Jadi baik secara pertanyaan tadi ya, apa bedanya proses kakao yang difermentasi dan tidak? Secara teori memang proses fermentasi dilakukan untuk memperbaiki kualitas biji kakao. Dengan proses fermentasi ya, dengan proses fermentasi artinya memanfaatkan mikroorganisme untuk memecah senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Sedemikian sehingga senyawa sederhana yang diharapkan itu baik berupa turunan dari karbohidrat ataupun turunan dari protein ataupun turunan dari lemak saat disangrai itu menghasilkan flavor yang diinginkan. Dan flavor yang diinginkan itu tidak mungkin terbentuk kalau tidak difermentasi. Tidak bisa diperbaiki setelah jadi kakao masa misalnya. Kemudian mau diperbaiki flavornya, mau difermentasi, ya kurang bisa ya kalau sejauh ini. Karena namanya bibit pembawa rasanya itu belum terbentuk. Dan pembentukan bibit pembawa rasa itu ya hanya pada proses fermentasi. Sehingga proses fermentasi itu harus dilakukan dengan baik dan benar dulu sih. Nah, bagaimana melakukan proses fermentasi dengan baik dan benar? Yang saya khawatirkan terutama dari praktek-praktek fermentasi yang dilakukan petani adalah kurang benar-benar melakukan proses sortir sebelum fermentasi. Jadi kan ada beberapa kakao yang kalau kita panen kakao, ada beberapa kakao yang ngempel-ngempel atau yang hitam atau yang kena hama penyakit ya Pak. Nah itu saya khawatirnya mereka mau praktisnya aja campur semuanya. Sehingga kalaupun dilakukan sortir tidak semaksimal ya, karena mereka pasti akan mikir
hasil sebanyak-banyaknya. Jadi gimana caranya ya, gimana ini masih sedikit lah, ini masih oke lah di Nggak masalah. produsin gitu ya, nggak masalah. Tapi itu akan berpengaruh nanti di proses pembentukan prekursor. Nah, itu yang biasa terjadi. Dan setelah proses fermentasi maksudnya proses sortir kan fermentasinya sekitar 5-6 hari, Pak. Nah, apakah konsisten, suhunya dikontrol, terus dilakukan pembalikan ya. Nah, itu harus detail ya. Kalau saya dalam buku saya, Pak, kalau Bapak berkenan nanti bisa beli buku saya itu, saya berikan pengendalian mutu proses fermentasi. Jadi kalau dalam buku saya sarankan ataupun saya memberikan insight, satu wawasan, satu masukan, satu kelompok petani kakao itu berkelompok sedemikian sehingga ada bagian yang melakukan proses produksi, ada bagian yang melakukan pengendalian mutu, semacam di pabrik, Pak. Di pabrik itu bagaimana bisa menghasilkan produk yang konsisten karena ada divisi-divisinya, ada divisi produksi, ada divisi quality control yang ada di lapangan, quality control yang ada di lab, sedemikian sehingga terkontrol. Nah, itu ya perlu perhatian dari banyak pihak sehingga kalau misal artinya itu hanya tahapan di kebun ya. Kalau kita sudah melakukan effort maksimal itu, apakah nanti pasar bisa mau terima harga yang kita tawarkan, itu juga rantai perdagangannya masih panjang. Jadi kompleks kalau bicara kualitas ya. Tapi itu Pak, jadi kalau memang proses fermentasinya dilakukan benar-benar itu memang bisa membedakan sensorinya Pak, bau dan rasanya. Bisa dicek di Pusliko Kakao yang punya sertifikat, analisnya punya sertifikat internasional untuk mendapatkan perbedaannya. Kalau dari saya sendiri juga beberapa kali melakukan penelitian antara proses fermentasi dan yang tidak, itu terkait dengan volatile compound, senyawa yang menguap, senyawa yang tidak menguap, itu ada beda. Dan sensorinya juga beda, tetapi ya fermentasinya dikontrol benar ya, gitu Pak. Cuma jangan kecil hati juga Pak, kalau mungkin Pak Agustian bisa kontak dengan Pak Fandi, saya bisa kasihkan kontaknya Pak Fandi barangkali, itu mencoba memikirkan ya, karena tadi kita sudah bisa memahami kenapa petani nggak mau melakukan proses fermentasi. Nah, Pak Fandi ini memanfaatkan biji-biji yang tidak terfermentasi sehingga didapat biji nips, pink nips itu Pak, nips yang warnanya pink dan masih memiliki manfaat kesehatan. Barangkali bisa diarahkan untuk produk seperti itu Pak. Barangkali kalau mungkin Pak Agustian menangkap ini sebagai satu peluang ya. Dan mungkin tapi terkait pemasaran juga cukup menjadi tantangan juga Pak. Artinya belum banyak orang produksi nips, tetapi secara kesehatan itu banyak yang bisa ditawarkan ya. Dan produk-produk yang bernilai kesehatan biasanya sifatnya ceruk ya, pasar ceruk. Artinya mungkin pasarnya itu nggak besar, mungkin cuma serapannya 10 atau 20% dari populasi yang ada. Itu kan kecil dan tidak semua produsen mampu bertahan dengan kondisi seperti itu. Jadi ya itu tantangan lain dari sisi perdagangannya Pak. Mungkin iya Bu sedikit. Iya. Masalah pemasaran tadi yang Ibu singgung tadi, mungkin untuk daerah kita Sumatera Barat, pemasaran itu yang langsung ke unit usaha memang nggak ada. Jadi petani kita itu
menjualnya itu langsung ke pedagang pengumpul. Jadi pedagang pengumpul pun tidak mempersyaratkan harus kakao fermentasi. Betul. Jadi itulah pemicunya sehingga petani kita ini agak malas untuk melakukan fermentasi. Betul. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi, memang proses fermentasi ini kan memakan waktu. Betul. Sementara petani kita ini butuh uang cepat, maka mereka agak enggan untuk melakukan fermentasi. Itu aja permasalahannya. Tapi kalau yang dijual untuk ke unit usaha, mereka pelaku usahanya mau melakukan fermentasi. Iya. Mungkin itu, Bu. Iya, bisa dipahami, Pak. Ya sekarang mana yang bisa dijalankan saja, Pak, yang ada cuannya. Artinya sekarang ini pasar sangat terbuka, Pak. Bisa pasar industri. Pasar industri itu istilahnya semua bahan masuk seperti apa itu bisa kok diolah sedemikian rupa, nanti produknya enak, produknya bagus, bisa dijual. Pabrik itu nggak akan habis akal untuk produksi dengan bahan yang beraneka macam gitu loh, Pak. Nah, tapi Bapak juga perlu tahu, barangkali sekarang juga ada pasar kakao yang sifatnya artisan coklat. Nah, artisan coklat ini biasanya punya orientasi nilai kesehatan. Nah, jadi artisan itu biasanya perorangan, Pak. Orang yang punya visi kuat untuk menghasilkan produk bernilai sehat dan bagus. Gitu. Di Indonesia sekarang ini sudah mulai berkembang, di dunia juga, di internasional juga. Nah, itu barangkali mereka yang masih concern dengan ambil kakao yang difermentasi. Nah, kalau memang yang sudah ada sekarang pengumpul dan tidak mensyaratkan fermentasi, ya itu pilihan saja, Pak. Mana yang bisa dikerjakan kan, daripada kita ngejar idealisme tapi nggak bisa makan, ya sama juga ini, gitu Pak. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu, informasinya. Sama-sama, Pak, diskusinya. Menarik, kalau bisa banyak diskusi juga dengan dari Puslikoka, Pak, kalau dari perkebunan barangkali. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Ya baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agustian yang sudah berdiskusi dengan barangkali ada Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi dengan Ibu, bisa karena luar biasa. Semakin siang semakin semangat untuk berdiskusi hari ini, Masya Allah. Iya, Bapak Ibu kalau ada yang memerlukan kontak dengan Puslikoka Jember, mungkin karena Puslikoka Jember itu spesialisasi di kakao dan kopi ya, jadi penelitiannya lebih spesialisasi. Kalau kami dari universitas itu lebih umum, tapi memang saya pribadi banyak penelitian di bidang kakao. Kalau diperlukan kontak dengan Puslikoka Jember, nanti mungkin bisa saya share Mbak. Tapi mungkin saya minta izin dulu ya dari pihak Puslikoka. Iya baik. Iya baik, Bu. Ya luar biasa sekali siang hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak untuk berdiskusi hingga waktu sudah menunjukkan semakin siang. Ya mungkin barangkali ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang masih ingin berdiskusi dengan Ibu, ya ada waktu. Ya baik. Ya Bu ya, untuk pengelolaan nibs kakao menjadi produk bernilai tinggi, lalu menawarkan signifikan bagi perkebunan atau UMKM dan industri lokal untuk meningkatkan pendapatan daya saing. Lalu dengan memanfaatkan potensi produk olahan kakao seperti coklat atau granola, produk kakao fermentasi dan turunannya. Nah, kita dapat yang lebih besar dan membuka akses ke pasar ekspor yang menjanjikan. Oleh karena itu, kolaborasi dan dukungan terhadap pengembangan industri kakao lokal sangat penting untuk mencapai
ucapkan terima kasih juga, luar biasa sekali. Kita banyak membahas tentang NIPS Kakao. Sebelum webinar kita akhiri, dipersilahkan kepada narasumber untuk memberikan closing statement terlebih dahulu kepada Ibu Christina M. Erawati. Saya persilahkan, Bu. Oh, pakai closing statement. Iya, ada banyak audiens dengan beberapa latar belakang di sini. Mungkin secara umum saja, NIPS Kakao sebagai produk yang diperjualbelikan, mungkin belum banyak orang yang produksi, sehingga mungkin ini masih menjadikan peluang untuk usaha dan prospek untuk ekspor. Tetapi yang perlu diperhatikan tadi, titik beratnya adalah pada produksi produk yang aman, ya, dan juga bernilai kesehatan. Jadi kalau secara pemasarannya ini produk bernilai kesehatan. Masih banyak peluang yang bisa ditawarkan, tapi tantangannya juga banyak, sehingga ya perjuangan ya namanya, untuk mengusahakannya. Dan tadi seperti saya sampaikan, mungkin ada yang memerlukan kontak dengan Puslit Koka, saya bisa sharingkan nanti mungkin melalui Gamal Institute. Juga sampai di sini materi dari saya, semoga besar harapan saya banyak ada manfaatnya, ya, dan mohon maaf untuk kata-kata atau ya penjelasan saya yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, kami ingatkan kembali kepada peserta webinar agar mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu dapat mengisi absensi link terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom. Ya, baiklah. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk Bapak Ibu semua untuk menyalakan video lalu lalu menyampaikan pose terbaiknya. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu untuk membuka videonya. Saya hitung 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Ya, baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tak terasa kita tiba pada penghujung acara webinar hari ini dalam tema mendapatkan nilai tambahan dari pengolahan NIPS Kakao dengan baik dan lancar. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Christina M. Erawati yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Ya, seluruh peserta webinar yang sangat interaktif luar biasa hari ini meskipun melalui Zoom meeting seperti itu. Semoga webinar hari ini dapat bermanfaat, menginspirasi, memberikan inovasi bagi kita semua. Saya Siti Aisyah sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Terima Iya, kasih sama-sama. Bapak Ibu. Tetap semangat. Saya izin live, bisa ya?